Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para panitia lomba gempara yang semangatnya luar biasa, serta seluruh hadirin kerabat dai dan daiyah dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah kepada Allah Nur Rahmah yang senantiasa memberikan hidayah menuju kehidupan yang penuh dengan barokah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan sepanjang masa yang membuktikan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kekuasaan, tetapi dari ilmu yang diajarkan, dari dakwah yang diperjuangkan, dan dari akhlak yang diteladankan. Perkenalkan, saya Nur Hafizah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Mahasiswa Garda Terdepan Peradaban Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang ulama sekaligus sejarawan besar Islam, Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya pernah berkata bahwa bangkit dan runtuhnya sebuah peradaban bergantung pada kualitas yang membangunnya. Maka izinkan saya mengajak para hadirin sekalian untuk membayangkan sebuah masa depan. Bayangkan tahun 2045 Indonesia genap berusia 100 tahun. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, teknologi berkembang begitu pesat, kecerdasan buatan membantu hampir seluruh aktivitas manusia. Namun di tengah kemajuan itu, mari kita renungkan bersama, apakah Indonesia akan benar-benar menjadi Indonesia emas jika korupsi masih merajalela? Apakah Indonesia akan benar-benar maju jika generasi mudanya kehilangan adab? Dan apakah teknologi mampu menyelamatkan bangsa jika kecerdasan tumbuh lebih cepat daripada keimanan? Hadirin sekalian, seringkali kita mengira bahwa peradaban dibangun oleh bangunan yang tinggi. Padahal sejarah membuktikan bahwa peradaban dibangun oleh manusia yang berilmu, berintegritas, dan berkompetensi tinggi. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada perubahan yang datang dengan sendirinya. Perubahan selalu dimulai dari manusia yang mau memperbaiki dirinya. Sebab ketika satu manusia berubah, lahirlah keluarga yang lebih baik. Dari keluarga, lahirlah masyarakat yang lebih baik. Dan dari masyarakat itulah sebuah bangsa akan berubah. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan memulai perubahan itu? Jawabannya adalah kita, para mahasiswa. Karena kualitas Indonesia di masa depan sedang diperjuangkan di bangku perkuliahan pada hari ini.
Namun hadirin, ilmu saja belum cukup. Ilmu dapat melahirkan kecerdasan, tetapi belum tentu melahirkan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, ilmu memerlukan arah. Dan disinilah dakwah hadir sebagai penuntunnya. Dakwah tidak hanya disampaikan melalui lisan, tidak hanya dilakukan di atas mimbar, tetapi dakwah juga hadir melalui tindakan. Ketika mahasiswa ekonomi membangun transaksi yang jujur, adil, dan bebas dari praktik yang merugikan, maka saat itulah ia sedang berdakwah melalui amanahnya. Ketika mahasiswa teknik merancang teknologi untuk memudahkan masyarakat, maka saat itulah ia sedang berdakwah melalui karya dan inovasinya. Dan ketika setiap mahasiswa menggunakan ilmunya untuk menghadirkan manfaat, saat itulah ilmu berubah menjadi pengabdian, dan pengabdian melahirkan peradaban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita dalam sabdanya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin sobat Gempara yang saya banggakan, inilah wujud nyata sinergi antara ilmu dan dakwah. Ilmu memberi kita kemampuan untuk berkarya, sedangkan dakwah memberikan kita arah, agar setiap karya menjadi jalan ibadah dan membawa manfaat bagi sesama. Karena pada akhirnya Indonesia Emas 2045 tidak hanya menunggu generasi yang cerdas, tetapi menunggu generasi yang siap memikul amanah. Dan amanah itu ada di pundak mahasiswa garda terdepan peradaban. Maka mari kita persiapkan diri mulai hari ini, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga akhlak dengan sepenuh hati, dan menjadikan setiap ilmu yang kita miliki sebagai jalan untuk memberi manfaat bagi agama, bangsa, dan sesama. Semoga Allah tidak hanya menjadikan kita sebagai saksi lahirnya Indonesia Emas, tetapi juga menjadikan kita bagian dari mahasiswa yang Allah pilih untuk membangunnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.